apa satu momen yang membuat Bang Pandu sendiri, oh kayaknya aku pilih dunia jurnalistik nih? Ya, Apa jadi itu alasannya, Bang? alasannya menguatkan dan gongnya ya, dalam hidup kita kenapa memilih jalan jurnalistik atau sebagai wartawan? Ternyata dengan hasil karya tangan kita, ya kan, kalau orang bilang mulutmu harimaumu kan, Betul. harimau dan harimau, disitulah kita bisa membantu masyarakat. Oke. Gen Z ini sedikit-sedikit dimarahin, nggak mood, Nggak dia mood. nulis, tiba-tiba mau Lambat berhenti. Ya, itu abang melihat fenomena-fenomena seperti itu seperti apa, Bang? Semoga buat adik-adik Gen Z yang saat ini berkecimpung di dunia jurnalistik, Oke. kita tetap menjunjung tinggi profesionalitas jurnalistiknya, Oke. tetap semangat untuk mengulik ini. Kenapa? Sebuah produk berita yang kita buat, yang dari informasi yang kita olah jadi berita itu apa value-nya kan? Value-nya untuk diri kita, buat masyarakat, buat ini apa? Buat lingkungan kita. Itu sih dulu. Apalagi kita tahu banyak penilaian negatif di tengah masyarakat, ah jurnalistik nih begini, adanya cuma minta uang. Betul. Nah, seperti apa dari kita nih sebagai jurnalis, Bang, untuk memperbaiki citra itu, Bang? Sementara jadi- masyarakat kan banyak penilaian negatif itu, Bang. Stigma itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Busama ID, balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast Tea Time. Garapan Busama ID bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin tidak asing bagi masyarakat Kota Samarinda, di mana beliau ini merupakan seorang jurnalis yang aktif di Kota Samarinda terkait berita-berita apapun itu berita yang ada di Samarinda, mungkin beliau selalu ada. Dan sebelumnya juga kita telah membahas terkait hoax di dunia medis, hoax di dunia bencana alam, kebakaran, di era digitalisasi, apapun itu terkait hoax. Dan kali ini kita juga akan membahas terkait hoax di era digitalisasi, khususnya di tengah masyarakat Kota Samarinda. Mungkin langsung saja kita sambut narasumber hari ini. Ini dia Bang Pandu Aryo Wicaksono, atau yang sapaan akrabnya ini Pandu Samudra. Apa kabar, Bang? ya baik, alhamdulillah, Alhamdulillah. sahabat Busama ID Oke. dimanapun Anda berada ya. Semoga kita sehat di bulan suci Ramadan ini. Oke, Bang Pandu, mungkin ada masyarakat Samarinda. Nah, ini sapaan akrab kita ke teman-teman followers nih, Sobat Busama ID, Bang. Siapa tahu ada teman-teman yang belum kenal, mungkin Bang Pandu bisa sekali lagi perkenalkan diri ke teman-teman Sobat Busama ID nih. Oke, baik sobat Busama ID, dengan saya Pandu Aryo Wicaksono, atau akrab kalau di lapangan disapa Pandu Samudra ya. Oke. Nah, begitu Bang Adit. Oke. Pandu Samudra, kenapa dinamakan Pandu Samudra, Bang? Iya ya. Jadi saya juga bingung. Nama itu melekat sejak waktu SMP kayaknya. Jadi suka main di sungai nih cerita ya. Oke. Iya, jadi sering perahuan sama teman-teman dan SKM sebenarnya jauh lah dari kata samudra ya, pada sungai ya. Betul, betul. Nah, dan juga setelah itu berlanjut ke jenjang atas atau di SMK, itu juga turut aktif terlibat di bidang kebencanaan, terutama di SAR air. Nah, disitulah mulai dari sosial media, saya namakan Pandu Samudra, dan akhirnya melekat. Sampai Bahkan sekarang, sampai Bang, hari ya? ini Oke. orang-orang taunya itu. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat mungkin identitas saya ya, apa ya, nomor rekening lah ya, kaget ya, loh ini samudranya dari mana gitu kan. Itu Oke. akhirnya sampai hari ini masih melekat nama Pandu Samudra, dan jarang sekali orang tahu nama asli saya gitu. Gitu Bang Adit ya. Oke. Nah, terkait background Bang Pandu sendiri kan seperti yang saya perkenalkan di awal tadi, Bang Pandu sebagai jurnalis, Bang, ya? Iya, alhamdulillah benar sekali sampai hari Oke. ini masih aktif di Oke. dunia jurnalistik, memperpanjang lidahnya masyarakat ya. Oke. Khususnya di kota kita tercinta Samarinda. Gitu ya Bang Aditnya. Oke. Bang Pandu sendiri terjun jadi jurnalis itu mulai tahun berapa, Bang? Nah, jadi kalau boleh cerita, dunia jurnalis ini bukan cita-cita Bang, Oke. terjerumus. Jadi pada saat akhir tahun 2019, saya melalui portal berita Oke. online ya Pak ya. Waktu itu masih jarang ya portal berita online, atau mungkin jarang terdengar di masyarakat. Betul. Belum familiar belum, lah, belum Bang. familiar, betul. Betul. Jadi belum familiar dunia media online waktu itu tersebut. Jadi saya suruh bantu-bantu aja nih. Oke. Apa sih dunia tulis ini? Akhirnya dari sekedar bantu-bantu terjerumus Bang, karena keadaan Oke. COVID-19 menyerang kita semua ya. Betul. Kalau boleh cerita juga, background saya sebenarnya di dunia sales marketing Oke. awalnya. Jadi
dibantu di portal berita online itu. Saya sebagai marketing untuk mempromosikan apa sih keunggulan media online, kemudahan mengakses informasi. Lama kelamaan kok teman-teman juga dorong ya di redaksi ya, kita seperti kan didorong, coba lu nulis aja deh. Itu akan lebih berkarirnya lebih enak gitu kan. Ya, jadi kita coba-coba. Januari 2020 sebelum COVID itu itu akhirnya coba-coba nulis, wah dibentak-bentak sama senior. Ini berita apa ini? Gini-gini sudah pakai bahasa-bahasa yang kayaknya, tapi setelah saya jalani ini ternyata seru dunia jurnalis ya dibandingkan marketing tadi. Nah, pada COVID-19 akhirnya saya benar-benar bercebur di bulan Maret itu, kasus-kasus COVID yang luar biasa ya, makan korban ya sampai 2 tahun. Saya nikmatin deh akhirnya. Saya tinggalkan marketing. Saya juga marketing di bidang media dan di farmasi waktu itu. Akhirnya menikmatin sekali sampai hari ini. Udah nggak kerasa udah hampir 5 tahun nih, Bang. Itu. Berarti awal terjun di 2019 itu portal media online, Bang ya? Iya, portal media online. Apa medianya, Bang? Prokaltim.com. 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 Dan di situ benar-benar saya dibentuk, Bang. Di prokaltim.com oleh senior-senior, diarahkan dan ini. Jadi awal cerita jadi wartawan namanya dikejar masyarakat, dikejar parang itu sudah saya lewati semuanya, sudah saya lewati. Karena beda dengan zaman sekarang atau eranya saat ini 2024 2025 di mana para wartawan ini banyak ya juga usia-usia muda. Benar. Cuman mungkin perjalanannya saja yang berbeda, Bang. Ya mungkin karena penempatan atau job desk-nya. Kalau saya memang betul-betul diterjunkan di lapangan yang benar-benar mencari fakta, mengulik apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar itu untuk disajikan dalam produk jurnalistik. Nah, jadi kalau orang bilang, "Wah, sampai segitunya sih jadi wartawan dikejar parang, dimarahin orang gini kan." Ya banyak cerita, tapi itu kenyataannya. Itu yang saya rasakan, yang saya dapatkan sampai hari ini. Nah, itu mungkin kalau bisa dibilang pekerjaan wartawan itu jauh dari ekspektasi hidup ya. Berarti awal Bang Pandu sendiri terjun ke dunia wartawan itu secara ketidaksengajaan berarti, Bang ya? Nah, apa satu momen yang membuat Bang Pandu sendiri, kayaknya aku pilih dunia jurnalistik nih? Ya, apa itu alasannya, Bang? Alasannya menguatkan dan gongnya dalam hidup kita kenapa memilih jalan jurnalistik atau sebagai wartawan. Ternyata dengan hasil karya tangan kita, ya kan, kalau orang bilang tuh mulutmu harimaumu kan, jarimu adalah harimau. Disitulah kita bisa membantu masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Artinya keresahan di masyarakat itu terjawab, Bang Adit ya. Dari yang tidak terdengar sampai terangkat ke publik hingga solusi yang didapat. Nah, itulah yang membuat saya sampai hari ini masih menikmati. Dulu saya desknya di kriminal, Bang Adit. Nah, jadi berhubungannya dengan polisi, hukum, jaksa dan lain sebagainya. Itu jadi di situ yang buat gongnya tadi masyarakat itu terjawab keresahan-keresahannya. Tapi tetap dengan tidak boleh lepas dari relnya KIJ ya, kode etik jurnalistik kita. Dan sampai alhamdulillah hari ini saya masih berdiri teguh membela-bela masyarakat yang suaranya tidak terdengar, Bang. Itu sih sebenarnya yang lebih. Kalau orang tanya, kenapa sih memilih jurnalistik bukan profesi yang lain? Itu karena menikmatin itu, terus itu banyak masyarakat yang terbantu juga, Bang ya, dengan produk-produk jurnalistik kita ya. Artinya kita mungkin bagi segelintir orang profesi jurnalis itu tidak semua orang yang suka, Bang. Benar. Itu jadi bisa jadi musuhnya mungkin pejabat, musuhnya orang-orang yang pemangku kepentingan. Tapi dari hati pribadi saya atau dengan teman-teman jurnalis lainnya adalah tidak jauh, itu tadi menjawab keresahan masyarakat. Itu yang mungkin orang ini tahu. Makanya saya selalu berpesan sama adik-adik saya di lapangan itu kan, tidak semua senang sama wartawan saya. Betul. Gitu. Bang, ini kan tadi seperti yang Abang bilang pernah dikejar parang, dimarah-marahin lah sama masyarakat juga, terlebih apalagi kan kita sebenarnya membawa keresahan ini demi masyarakat. Tapi balik lagi kadang ada masyarakat yang tidak suka, Bang. Nah, apa pengalaman selama 5 tahun ini berarti, Bang ya? 5 tahun Abang menjadi jurnalis ini, pengalaman yang paling Abang ingat unik lah selama menjadi jurnalis apa, Bang? Ada 2 pengalaman ya.
dan sama-sama ini mau disakitin orang. Jadi yang pertama itu di tahun 2021 akhir. Oke. Itu waktu itu ada kasus pematangan lahan oleh kelompok koperasi ya namanya di daerah Sungai Kapi, Kalimanis lah mungkin sobat Busama ini familiarnya Kalimanis ya kan. Nah, padahal pada saat aktivitas itu kan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Kenapa saya bilang dampak buruk? Karena hasil galiannya itu apabila terjadi hujan, jalan di sana itu kan longsor, airnya lumpur semua. Gitu. Jadi saya coba masuk, itu waktu itu sama junior saya masuk ke sana, mendekati sebuah alat berat, padahal alat berat itu nggak operasi. Udah dikejar parang, tapi kondisi motor waktu itu masih hidup ya kan, larilah kami. Ini kenapa ini? Padahal kita nih, karena pasti mereka udah paham kalau kita ambil gambar di lokasi ya kan, ini pasti mau musik kita mungkin begitu. Ya saya juga koordinasi sama perangkat daerahnya di situ, Pak Lurah apa segala macam, dikomunikasikan kenapa kok sampai ada kejar-kejaran parang gitu kan. Nah itu yang kedua sama lagi kasusnya galian lagi nih Bang Adit, itu di daerah dekat Gor Palaran, itu masukkan di daerah Lojana. Nah itu dapat intimidasinya lah by phone. Saya sudah siapkan orang buat ini selesaikan kamu di lapangan. Ya. Tetap saya hadapin juga. Akhirnya malam dipertemukan. Ternyata lucunya lagi, yang preman bayarannya itu pernah kenal saya, pernah saya bantu. Jadi dipeluk sama preman itu, dipeluk. Ini saudara saya bos, gini-gini. Akhirnya duduk bersama apa permasalahannya ini. Nah itu lagi sama, karena di jalan lagi tuh kita cek lagi kan. Mereka oke lah dia mau ngerok hasil sumber daya kita silahkan. Tapi kan juga ada dampak-dampaknya yang buruk lah bagi masyarakat. Itu yang kedua itu di 2022 di bulan Maret kalau nggak salah itu. Ya itu sama, udah siapkan orang bener, orang dari jarinya sudah sampai sini udah tato semua. Dan saya ketemuan, misalnya malah dipeluk. Ya karena tadi saya sudah banyak bantu juga dengan keluarganya dia. Nah itu cerita-cerita yang ininya. Terus cerita-cerita menariknya juga ada itu Bang Adit. Artinya setiap keresahan yang terjadi di masyarakat, terutama di bidang kesehatan yang sangat melekat sampai hari ini, masih banyak yang hubungin saya bahkan sampai tengah malam. Cuman bilang saya ditolak di UGD. Ini alasannya ini. Nah, kenapa pada saat seorang pandu hadir di rumah sakit tersebut, kenapa kok dilayani gitu? Tadi sampai setengah malam bahkan sampai 24 jam, kok nggak ada bergerak ya kan? Nah, kenapa saya tidak perlu ditakutin saya bilang kan? Nah, tapi saya mau cari tahu apa sih yang jadi alasannya itu? Kenapa kok ditolak di ini kan atau belum dilayani. Nah itu sampai hari ini tuh Bang Adit alhamdulillah masih menjadi ikut serta saya dalam bidang kesehatan. Itu yang paling berkesan karena gimana namanya orang sudah sakit ya kan, harus menahan sakit di tempat yang tidak nyaman. Artinya tidak nyaman mungkin ya karena contohnya di UGD itu kan pasti orangnya banyak gitu kan, menunggu slot bednya ini. Nah itu yang buat jadi salah satu keresahan. Jadi pernah cerita lucunya itu baru-baru aja di tahun 2024 kemarin, 2023 akhir tahun. Jadi ada kerabat ngubungin ibu saya kok sampai sudah 26 jam kok nggak dapat ruangan ya kan di salah satu rumah sakit plat merah juga. Akhirnya saya baru datang nih, tiba-tiba digondong ini, mungkin sudah terhendus mungkin ya, atau wajah saya udah familiar gitu. Langsung dapat ruangan. Bahkan kalau saya bisa bilang itu, kalau saya jahatnya lagi sebagai jurnalis kan, tapi kan saya sebagai jurnalis setelah melalui tahapan yang tiap tahun yang berbeda, apa sih yang kita carikan adalah win-win solution bagi masyarakat. Tidak semua saya datang harus jadi produk jurnalistik, tapi apabila sudah dapat solusi buat masyarakat, ya sudah. Yang penting kamu layani masyarakat. Jadi kenapa saya bilang itu dipaksakan? Korban ini, pasien ini penyakitnya penyakit dalam, diagnosanya diabetes mellitus. Tapi waktu saya datang, nggak sampai 5 menit saya masuk di ruang UGD itu dibawa ke ruang pasca bersalin. Berarti kan terkesan dipaksakan ya. Betul. Tapi disitulah saya tutup mata, saya tutup telinga, yang penting dilayani. Tapi saya tanya ke perawat jaga, Mbak, tapi nanti untuk masalah dokternya, Pak tetap Pak sama Pak sesuai diagnosa. Ya sudahlah, yang penting. Jadi merasa bingung juga keluarga. Iya betul. Pak, tadi Bapak bantu, malah masuknya di ruang pasca bersalin. Jadi di ruang pasca bersalin. Jadi kayak seperti VIP banget. Soalnya ada AC-nya. Betul. Bednya cuma 2 dan kosong ya kan. Jadi kami kayak ini ya Pak ya. Udah nggak apa-apa, yang penting fokus sehat dulu. Ini.
akhirnya ya itu makanya saya bilang kalau saya memaksakan untuk membawa pulang dari rumah sakit tersebut membawa pulang produk jurnalistik, artinya ini pasti akan menjadi produk yang hot lagi ya. Bener. Headline jadi headline itu Bang. Jadi yang teratas lagi nih, kok bisa? Akhirnya ya sudah, karena saya tetap konsekuensinya pada saat sudah dibantu atau apapun, yang penting ada solusi buat masyarakat itu. Tidak saya itu aja. Jadi saya lebih banyak menjalin komunikasi kalau saat ini. Jadi pada saat ada sebuah case, ini berhubungan dengan ini, saya langsung coba komunikasi dengan kepalanya gimana. Jadi tidak semua harus saya jadikan produk jurnalistik lagi, tapi lebih kepada fokus pada solusinya. Itu aja sih Bang Adit. Nah Bang, menarik tadi masalah yang ini, Abang dikejar parang terus tiba-tiba premannya kenal sama Abang. Nah kan sebagai jurnalistik memang Abang sudah banyak membantu, tiba-tiba premannya ternyata kenal nih Bang sama Abang, dan memang sebelumnya Abang sering bantu. Nah mungkin dengan menjadi jurnalistik juga alasan Bang Pandu kan menambah relasi juga Bang. Betul. Ya nah, Abang melihat jurnalis-jurnalis saat ini, teman-teman yang lagi ada di Samarinda di Kaltim, seperti apa sih sejauh ini profesi jurnalis ini Bang? Jadi ya ini sebenarnya bukan ini ya, artinya ini kita sharing aja. Benar. Melihat pertumbuhan wartawan. Sekarang kan gampang ya Bang Adit. Benar, sekarang tinggal cetak bed, jurnalis. Betul. Yang penting di lapangan foto-foto bener. Kita nggak tahu nih produk jurnalistiknya apa. Ya kan semakin mudah kan, karena itu tadi era digital, kita bisa desain, mau pakai media apa, mau bikin website pun kan sekarang murah ya kalau untuk media online. Tapi sejauh ini kita bicara kualitasnya ya kan, apa yang berdampak baginya, apakah untuk menguntungkan diri sendiri ataukah untuk kepentingan gaya-gayaan aja. Nah, jadi yang membedakan itu adalah lahirnya di zaman apa, mungkin kalau saya boleh bilang itu gitu Bang Adit ya. Jadi kalau saat ini kan, kalau saya dulu diajarin sama mentor saya, apa yang susah kamu sebagai jadi wartawan, kamu tinggal pindahkan omongan orang ke dalam tulisan. Ya kan? Nah dia bilang kan, masa harus begitu aja sih Bang, gini. Itu saya belum paham maknanya apa sih memindahkan. Nah ternyata pada saat di era tadi 2024 2025, pokoknya 2023 itu banyak ya pertumbuhan wartawan itu kayak menjamur. Betul. Nah jadi saya bisa menilai itu, oh ini mungkin lahirnya di era Gen Z tadi kan. Jadi dia lebih mudah ya, itu tadi dengan prinsip memindahkan omongan pejabat ke dalam tulisan. Semuanya bahkan dipindahkan. Tinggal dipindahkan semuanya ini juga. Nah jadi saya bilang itu karena mungkin kita beda waktu lahirnya aja. Karena kalau saya dulu tuh lebih didalamin bicara tentang mengulik, menggali lebih dalam, ya menjadikan sebuah fakta dan menjadi sebuah produk jurnalistik kan Marit. Kalau saat ini tantangan kita juga dengan menjamurnya para wartawan di lapangan, terus ditambah lagi dengan perkembangan media sosial, kan, itu menjadi tantangan. Ya, mungkin kalau saya bilang itu kita cuma beda lahirnya aja. Sama-sama wartawan juga. Secara masyarakat secara umum kan pasti menilainya, oh dia juga wartawan gitu. Nah, itu aja. Karena mungkin ya tadi kembali lagi beda lahirnya aja kita beda. Nah, Bang, ini menarik Bang. Kan di zaman sekarang apalagi di 2 tahun terakhir nih Bang ya, lagi aktif-aktifnya ini masalah AI Bang. Apalagi menjamurnya media online, di media sosial, bahkan seluruh masyarakat sekarang bisa jadi wartawan Bang. Nah, bisa jadi wartawan, tapi nah ini yang jadi anti klimaksnya nih Bang. Dari Bang Pandu sendiri kan kita tahu lahir dari masih zaman media online, orang belum banyak tahu nih Bang. Nah, sementara wartawan sekarang itu bahkan banyak yang bisa menggunakan AI tanpa langsung turun ke lapangan, tidak mengecek fakta dan data yang ada di lapangan. Abang melihat perbedaan seperti ini seperti apa sih supaya kedepannya nih produk-produk jurnalistik kita ya lebih bagus lah lagi Bang. Jadi benar itu Bang Adit, salah satu keresahan itu kalau kita bilang keresahan ya keresahan, tapi itu kalau saya bilang sebagai jurnalis itu adalah tantangan. Itu adalah tantangan. Tantangan di masa depan. Dan akhirnya 2 tahun terakhir dan hari ini ya kan benar terjadi kata Bang Adit tadi. Di rumah orang bisa masukkan kata kunci gitu. Nah, tidak mengutamakan yang dulu kalau kita diajarin 5W plus 1H. Itu tuh ditekankan ya kan. Baru lu buat berita bertutur. Tapi buat kami-kami yang dulu lahirnya dari bilang orang wartawan jahiliyah ya kan, yang sudah dididik keras, artinya dimaki-maki kalau jelek salah, terlihat banget dari produk-produk jurnalistik itu terlihat sekali dari tatanan bahasanya. Dari kenapa? Deskripsinya Bang. Saya selalu ditekankan sama senior saya, berita itu harus hidup. Kenapa harus hidup? Kasih dia nyawa, dia bilang kan. Itu yang saya masih di kepala saya.
Kenapa? Supaya apa? Pada saat orang membaca produkmu, orang itu masuk lah di dalam situ. Dia ngalir nih, dia berada di ceritamu, dia bilang kan. Itu selalu saya ditekankan seperti itu oleh senior saya. Jadi mau seperti apapun rupanya, saya alhamdulillah bisa membedakan mana produk EA, mana yang ditulis langsung oleh jurnalisnya. Itulah tantangan kita ya, Bang Adit ya. Makanya saya bilang menjamurnya wartawan yang saat ini itu kita beda lahirnya. Mereka lahir di era digitalisasi, di era canggih, ya kan? Di rumah duduk bisa jadi berita, foto bisa diubah-ubah lagi dengan AI kan banyak nih, bukan hanya mengolah kata, mengolah gambar, mengolah video, bahkan video juga banyak ya sekarang yang bisa dimanipulasi dengan AI itu, Bang Adit. Begitu, Bang Adit. Oke, berarti memang sampai saat ini itu kehadiran AI juga menjadi tantangan bagi wartawan sendiri, Bang ya. Untuk jurnalistik. Oke. Nah, dengan di era digitalisasi yang semakin masifnya teknologi ini, Bang, harapan kepada jurnalis kita nih apa, Bang? Ya, untuk harapannya untuk teman-teman sejawat, ya kan, teman-teman satu aspal ya, karena kita di lapangan semua, artinya mengutamakan profesionalisme dalam bekerja, ya, memperhatikan kode etik jurnalistik. Menyajikan fakta yang sudah terulik, itu sih harapan terbesarnya, Bang ya. Ya karena itu tadi bahkan di rumah dia cuma dengar dari teman di lapangan, dia olah lagi dengan IE, jadi sebuah produk cepat-cepatan. Soalnya kalau memberikan informasi, atau kalau saya nggak mau bilang nyebutnya informasi, kalau kami wartawan mendapatkan informasi itu diolah untuk menjadi sebuah produk berita. Bukan aku udah dapat ini bahan, aku mau buat berita. Ya kan pasti bilang ini sudah sekedar pembaca ya, ini sebuah informasi. Padahal harus bisa bedakan yang mana informasi, yang mana berita. Kadang kan ini yang menjadi PR buat kita para jurnalis untuk secara pelan-pelan, perlahan untuk menyampaikan itu. Apalagi di tengah lahirnya media mainstream, media sosial. Wah, sudah mainnya cepat-cepatan, tidak memikirkan lagi komposisinya, kualitasnya produk jurnalistik kita. Yang penting udah naik. Sumbernya naik. Satu kah? Setengah kah? Yang penting udah naik cepat-cepatan karena dia mau ngejar view, ya kan. Tapi bukan seperti itu juga konsepnya seharusnya kan. Kita harus mengutamakan itu di kode etik jurnalistik, profesional dalam menjalankan tugas kita. Itu sih, Bang Adit, harapan terbesarnya. Bang, kan kita tahu nih di luar sana mungkin selain memang sudah banyaknya jurnalis nih, Bang, bahkan anak-anak yang masih sekarang kuliah, mereka bahkan ada yang magang di media, magang di perusahaan media, magang di perusahaan media, tiba-tiba terjun ke lapangan. Mungkin Abang ada tips dan saran untuk teman-teman nih agar menulisnya benar. Seperti apa dulu Abang di awal masuk terjun ke jurnalistik kan diajarin sama mentor-mentor tuh, mungkin bisa bagikan tipsnya nih, Bang. Kalau tipsnya buat para pemula ya, ya tadi tetap mengutamakan prinsip dasarnya tadi ya, 5W plus 1H itu jangan sampai ketinggalan. Karena banyak saya baca di media-media yang sudah cepat naiknya, ya kan, kadang ketinggalan itu kapan kejadiannya, dia ini siapa yang diwawancarai, ya kan. Trik and triknya ya tetap tadi mengutamakan 5W plus 1H itu jangan sampai ketinggalan. Habis itu kalau bisa buat berita itu bertutur ya. Kalau kita bilang feature ya. Jadi hidup beritanya nih, pembaca ini kan memang ada beberapa ya kategori pemberitaan, ada straight news, ada feature. Nah itu jadi ya, harapannya tipsnya ya buat teman-teman itu satu, lupa nih Bang Adit, kalau kamu jadi penulis, kamu suka baca. Nah kalau kamu nggak pernah mau baca berita orang lain, gimana kamu dapat inspirasi kata-katanya? Karena itu juga yang diturunkan oleh mentor-mentor senior saya itu, kamu baca media Tempo, ya kan, karena gaya bahasanya beda nih, cara menguliknya ininya beda gitu kan. Nah, itu jadi itu awal tips yang paling utama tuh suka baca dulu, Bang. Kalau kamu jadi penulis tapi nggak pernah baca, kamu nggak akan bisa melihat nilai beritamu ini seperti apa sih, sudah cantik belum ya, sudah bagus belum, menyampaikan ke publik ini sudah mudah dipahami belum. Karena kebanyakan ya itu tadi yang lahirnya instan, yang baru-baru lahir, kadang karena ada kebutuhan produk jurnalistik di lapangan yang mendesak, mentor-mentor mungkin lupa, mungkin lupa, atau dengan kesibukan sama-sama sibuk, yang penting lu bisa tulis jadi berita, ada foto, ada ini, lu sudah jadi produk ya. Jadi produk. Kadang kan itu, kalau dulu kan mentor-mentor kita atau biasanya kalau di kantor dulu editor, wah editornya harus cerewet nih, ini kenapa ini, begini-begini ini, ulang lagi, kita harus ini. Nah tapi itu lebih banyak membaca lah, itu yang terpenting. Karena kalau nggak baca
pasti susah mau nulis. Oke. Ada juga anak-anak baru kalau lagi nongkrong di kafe nih, kalau nggak bulan Ramadan kan rame nih di kafe-kafe, kadang saya suka lihat nih cara nulisnya. Kok nulis judul duluan, pasti kamu bingung nanti. Saya bingung, jadi jangan pernah minder lah sama senior, bertanya. Saya sampai hari ini masih merangkul para senior, masih sering sharing. Siapa tahu saya salah, siapa tahu redaktur saya yang kurang update ya kan. Jadi saya sharing lagi sama teman-teman senior di lapangan itu, supaya ini sudah benar nggak ya berita. Kadang sudah kita udah 5 tahun menjalankan profesi jurnalistik, bisa juga kayak nggak percaya diri. Benar nggak ya ini ya, atau maunya cari viralnya aja kan. Nah, itu sih Bang Adit, tipsnya ya harus suka banyak baca. Kalau kita nulis nggak pernah baca berita orang, susah kita untuk memahami berita. Jadi pure isi berita itu akan mulutnya pejabat aja yang kita tuang nih. Karena kita nggak punya gambaran, Bang, nggak punya gambar, nggak punya pembanding. Betul. Ini kok bagus ya, kok dia di atas duluan nih, ininya pokok pikirannya ini gini. Nah, kalau kita kan dulu diajarkan kan piramida terbalik ya. Yang yang berkompeten bicaranya di atas. Betul. Itu dasar banget yang saya selalu ingat. Ini apa beritamu ini nggak sesuai ini gitu kan. Harus begini. Siapa buat piramida terbalik gitu. Nah, kadang juga saya dalam hati juga menentang, loh saya di lapangan tuh lihatnya ini dulu, nggak bisa, coba kamu gini, kamu akhirnya pelan-pelan itu bisa ya. Makanya kalau dulu buat berita peristiwa itu kayak mendramatisir, mungkin orang selalu menilai saya di prokaltim.com Bang Aditya, orang melihat Pandu ini kalau buat berita dia mendayu-dayu. Tapi itu ciri khas saya gitu lah ya kan. Jadi kalau itu cuma strike news aja kayaknya bingung, ini bukan Pandu gitu. Itu sih sampai hari ini tuh Bang Adit. Nah Bang, kan kita tahu nih banyaknya wartawan, jurnalis yang baru sekarang ini, terutama usia-usia Gen Z nih. Nah apalagi kita tahu seperti Bang Pandu bilang kemarin, lahir di zaman jahiliyah tuh keras nih, mentor, editor, maki-maki. Nah, berbanding terbalik dengan sekarang nih Bang. Gen Z ini sedikit-sedikit dimarahin, nggak mood dia nulis, tiba-tiba mau berhenti. Ya, itu Abang melihat fenomena-fenomena seperti itu seperti apa Bang? Ya, itu sebuah keresahan juga ya Bang. Itu pernah terjadi dulu, ada di bawah saya junior yang mau bergabung dengan kami. Tetap saya dengan ya mungkin waktu itu saya menggunakan pola-pola senioritas juga ya. Maksudnya senioritasnya seperti saya yang diajarkan. Nah, ternyata benar setelah saya ulik, apa sih Gen Z ini tuh ada apa gitu kan. Ya tadi tuh nanti nggak mau ditegur, nanti diam aja, nggak mau kerja ini. Nah, jadi kita bingung. Jadi saya juga sharing sama mentor kan. Bang, saya bilang, kalau adik-adik di kita ini kita pakaikan pola kita kemarin zaman jahiliyah, wah mungkin nggak balik lagi kantor, sudah nggak mau lagi dia buat berita ya kan. Nah tapi mereka pada saat sudah mereka temu jalannya, apa sih maksudnya abang-abangku ini di atas ini kok keras sama aku, mungkin baru bisa nikmatin Bang dia, aku bilang kan. Ya jadi itu sangat kegelisahan sekali karena waktu itu ada dua lah, satunya anak magang dari kampus, ya, yang satunya statusnya ini setelah magang kan karena jalan 4 bulan waktu itu. Jadi dia bilang, loh kamu kok buat berita dari rumah, kamu bisa nggak gambarkan narasumbermu ini seperti apa dia mimiknya tadi, mimik dia senangnya ya kan, nggak bisa Bang, tadi lewat telepon. Nah itu makanya saya selalu tekankan minimal kita harus berjumpa sama narasumber. Nanti kan sudah jalin komunikasi, jalin relasi, ya mungkin kedepannya boleh lah. Saya pun maksudnya sesekali pun misalnya nggak sempat, saya lewat telepon tuh, Pak boleh nggak saya lewat telepon ya ini. Nah tapi kalau jangan yang baru-baru tadi, gampang. Langsung ada nomor teleponnya, foto tinggal minta sama humasnya instansi itu jadi. Nah itu kebanyakan itu sangat keresahan sekali kan. Nah tapi ya semoga buat adik-adik Gen Z yang saat ini berkecimpung di dunia jurnalistik, kita tetap menjunjung tinggi profesionalitas jurnalistiknya, tetap semangat untuk menguliknya ini. Kenapa? Sebuah produk berita yang kita buat, yang dari informasi yang kita olah jadi berita itu apa value-nya kan, value-nya untuk diri kita, buat masyarakat, buat ini buat lingkungan kita. Itu sih dulu. Jadi waktu itu juga cerita sedikit lagi Bang Adit, karena waktu itu kita di era jahiliyah saya bilang kan. Jadi Bang, kayak apa sih kalau mau buat berita ini? Ya kamu nggak usah nunggu ada isu. Gimana caranya diciptakan isu? Tuh lihat tuh di lingkunganmu, tuh sampah berserakan. Siapa yang harus kamu konfirmasi? Minimal mungkin perangkat RT, perangkat lurah. Nanti siapa yang berkompeten di bidang persampahan, dinas lingkungan. Nah nanti kamu konfirmasi. Jadi dari kebiasaan gitu. Ini apa sih? Itu bisa jadi berita nih. Terus poinnya apa? Poinnya ini ketemu ini. Iya ya masuk. Karena udah kebiasaan tadi. Mindset kita kan harus digituin dulu. Jangan menunggu
wartawan menunggu liputan undangan Oke, atau press release ya kan. seremonial Iya, lah. seremonial, beritanya cantik semua. Betul. Tapi ada juga senior saya pernah ngomong waktu itu, rapat redaksi perdana, masih polos-polosnya nih nanti ikutannya. Nanti suatu kota itu akan terlihat wajahnya, tergantung wartawannya katanya. Nah, ternyata setelah 1 tahun saya rasakan, wah benar ya. Oh tadi ini gerobak-gerobak pedagang nih, kayak di contoh di pasar kita, pasar Segiri kan. Dulu sudah pernah saya senggol melalui pemberitaan Bang Adit ya. Karena gerobak pedagang kok ini ngalangi jalan gini-gini. Akhirnya Pak Lurahnya berterima kasih. Ya Mas, saya juga bingung ini mengatasi keresahan karena ini seorang kolaborasi gini kan. Bukan hanya kita sebagai lurah di sini. Ternyata alhamdulillah sampai hari ini tertata banget. Nah itu, saya ingat lagi kan senior saya bilang wajah suatu kota itu tergantung wartawannya di kota itu. Nah itulah yang terjadi ya Bang Adit. Nah Bang, ini kan kita tahu menjadi profesi seorang jurnalistik sendiri, bahkan semua orang nggak pernah kepikiran untuk menjadi jurnalis Bang. Apalagi kita tahu banyak penilaian negatif di tengah masyarakat, jurnalistik nih begini, adanya cuma minta uang. Nah seperti apa dari kita nih sebagai jurnalis Bang untuk memperbaiki citra itu Bang? Sementara masyarakat kan banyak penilaian negatif itu Bang. Stigma itu mungkin dari zamannya bapak kita betul. Jadi wartawan ataupun teman jadi wartawan, stigma itu adalah wartawan itu suka cari masalah. Nah, benar. Wartawan itu suka cari uang. Nah, itu yang itu terjadi. Mungkin sampai hari ini pun masih banyak Bang Adit ya narasumber kita terutama di wilayah-wilayah pedesaan. Nah, saya juga beberapa waktu lalu kan ke desa di daerah Kutai Kartanegara. Nggak mau keluar ini Pak Kadesnya gini. Sampai saya tekankan, saya di sini Pak mencari potensi perkembangan sebuah daerah di sini. Saya pengen ekspos. Ini tidak ada biaya saya bilang kan. Nah, jadi nggak perlu takut Pak gini. Saya tekankan, akhirnya saya cerita sama sekdesnya. Berarti presentasi singkat lah Pak Adit ya. Ini Bu, alurnya begini, nanti kita akan buatkan, baru keluar Pak Kadesnya. Karena itu tadi takut, karena pasti ada mungkin rekan-rekan kami juga yang buat yang itu oknum-oknum yang punya kesan buruk di sana. Itu yang paling ditakuti sama narasumber Bang. Jadi kita antisipasinya ya itu tadi, tetap Bang, kita nih nggak boleh jauh-jauh dari konsep profesionalisme dalam menjalankan kode etik jurnalistik. Ya kan, tidak tendensius, tidak memberikan intervensi kepada, apalagi intimidasi kepada narasumber. Ya, sekarang kita nggak bisa maksakan ya Bang ya. Pada saat narasumber tidak mau berbicara ya sudah. Berarti kan dia memilih untuk bungkam kan. Nah, seperti ada pemberitaan yang narasumbernya dikejar-kejar nggak mau bicara, itu udah haknya narasumber juga. Kita harus hargain itu Bang Adit. Nah, tapi kan terkadang ada nih oknum-oknum lagi nih Bang Adit yang melintir. Akhirnya melintir untuk kepentingan pribadi. Ya, itu Bang Adit. Ya, kita tetaplah profesionalisme dalam menjalankan profesi kita sebagai jurnalistik. Berarti memang dari dulu sebenarnya citra itu sudah ada Bang ya. Mau diperbaikin seperti apapun, tinggal dari kita-kitanya aja yang sebagai jurnalis ini Bang ya. Kita yang menjalankan amanah kita ini ya, bagaimana kita mempolesnya di lapangan. Benar itu Bang. Jadi gak usah jauh-jauh di Samarinda pun begini. Bahkan ada orang-orang yang sudah dekat sama saya kemarin kan, kayak kepala dinas atau apa, malah memberikan warning, kamu jangan gitu ya kayak dia ya gini-gini. Siapa gini. Nah, itu udah diingatin ya. Alhamdulillahnya tuh orang itu fokusnya pada satu itu aja, bukan pada skop besarnya sebagai wartawan kan. Nah, itu lagi syukurnya masih ada orang yang punya nilai plus, nilai baik buat wartawan lainnya. Kita punya ruang ya Bang Itnya. Banyak kan begitu Bang It. Jadi beberapa juga di Samarinda ada beberapa instansi juga ada yang tertutup gini kan. Akhirnya kita pelan-pelan kita poles, kita jalin komunikasi, mau dia terbuka untuk memberikan informasi-informasi. Itu ada juga yang tiap ditanya lempar. Nah, udah sempat ada kejadiannya di lapangan, nggak bisa ngomong sudah, berarti kita ini benar-benar loh mau menjalin ini supaya publik itu tahu kan. Akhirnya diberi jalan, dibuatkan kegiatan press release-nya. Itu ada juga yang begitu. Ya karena mungkin tadi mindset-nya tadi udah menilai kawan lagi urusannya pasti duit lagi itu. Nah, itu makanya jadi gini Bang Adit, nggak ada yang kita bisa kaya dari jadi wartawan tuh. Betul. Karena itu kan ibaratnya kalau kita kaya relasi benar alhamdulillah itu. Pandu sampai kemana aja, bahkan di luar Pulau Kalimantan dengan membawa media online kebanggaan itu
diterima orang dengan baik. Wartawan nih Mas ya gini-gini. Udah dikasih fasilitas. Ibaratnya dikasih kayak kita, saya pernah waktu itu ke Jogja, ada teman juga di sana kebetulan wartawan ditemukan dengan narasumber malah difasilitasin kita. Nah, itu kan lebih dari sekedar uang ya Bang Adit. Nah, itu kalau bilang nih wartawan itu kaya itu saya belum pernah lihat ya, dia kaya dari wartawan. Tapi kalau dia kaya dari relasinya wartawan itu bisa jadi. Jadi kan masih tetap berkarya gitu. Betul. Nah, menarik Bang, terkait relasi ini, kayak relasi ini kan jurnalis itu memang harus sering-sering membangun relasi dengan narasumber Bang ya. Nah, dari Bang Pandu sendiri ada tips nggak kepada teman-teman nih agar ya seperti apa sih cara membangun relasi terhadap narsum, jangan memberikan kesan di awal yang buruk. Nah, itu seperti apa Bang? Jadi gini, first impression-nya ya, kesan pertamanya itu jangan pernah teman-teman itu berorientasi pada hasil. Pasti kan? Pasti itu udah bukan rahasia umum lagi, adalah sebagian oknum lagi. Kita udah berasa nggak kalau kita ke sana gitu. Nah, ini sulit itu. Betul. Kan tipsnya ya adalah menjalin komunikasi. Habis itu kalau saya pribadi Bang Adit, karena dari mentor-mentor dulu untuk first impression atau salam kenalnya, saya bikinkan tuh berita profilingnya. Profilnya itu saya buatin, cerita-cerita ya kayak gini ya, cerita-cerita santai, tapi kita catat, kita tangkap, kita ambil gambar gini-gini nih, tahu-tahu jadi profilnya. Nah, kan senang dia. Ini beneran wartawan nih. Nah, jangan cuman habis isu perkenalan sudah punya nomor HP, link beritanya kalau memang benar-benar naik ya dikirim. Kan kita bukan koran. Benar. Sudah nanti koran diantar loper kan nggak ada. Nah, kita lah menjalin komunikasi tadi. Link beritanya kita kirim. Ya, tipsnya kalau saya sih untuk pembuka jalan komunikasi, lebih pendekatannya itu buatin profilnya. Itu lebih kayak apa ya, narasumber tuh kayak senang gitu. Betul. Nah, nanti kan akhirnya jadi relasi ya Bang. Jadi kalau misalnya kita ada urusan apapun terkait di instansi itu, enak sekali. Benar. Jadi tapi kalau kita ya orang first impression, habis itu ada bahasa tanda kutip ya, minta uang. Betul. Jangan harap kamu teleponmu diangkat lagi tuh, apalagi kamu dibukain pintu. Cukup sekali aja kayaknya Bang ya. Sekali aja gitu. Nah, itulah trip sampai hari ini. Saya itu mau berurusan dengan instansi manapun, alhamdulillah welcome mereka. Karena ya itu tadi, orientasi kita jangan uang, tapi kaya relasi itu kan lebih hasilnya lebih banyak. Benar. Dibandingkan kayak uang. Uang kan paling ya habis. Berapa sih kalau kita dikasih narasumber sekali ini ya kan? Katakanlah cukup buat uang bensin habis. Tapi kita diingatnya jelek kan, waduh. Betul. Susah kita. Betul. Oke, Bang. Ini kan tadi kita sudah berbicara panjang lebar terkait dunia jurnalistik. Nah, ini dengan masifnya era digitalisasi sekarang kan, hoax ini menjadi salah satu isu yang paling sering muncul nih. Berita bohong, misinformasi, mispersepsi di tengah masyarakat. Apalagi kita tahu Provinsi Kalimantan Timur ini literasinya masih agak rendah nih Bang, dibandingkan pulau-pulau lainnya. Nah, Bang Pandu sebagai jurnalistik, perspektif Bang Pandu sendiri terhadap hoax ini seperti apa Bang? Jadi secara pribadi, hoax ini secara pribadi dan sebagai jurnalis, hoax ini adalah tantangan di era digital ya. Kenapa? Contoh, masyarakat itu dengan mudah terima mentah, ya kan? Terima mentah-mentah tanpa mendalami makna dari ini. Apalagi kalau yang usia-usia sudah emak-emak, bapak-bapak, baby boomer itu. Jadi kan lihatnya kan dari judul ya Bang Adit. Clickbait lah ya. Lihatnya dari judul, clickbaitnya langsung. Sudah ini. Itu betulan dia kejadian. Nah, karena dia nggak mengulas. Itu tantangan kita itu adalah dengan AI tadi, ya kan, bahwa itu penyebaran media sosial, akun-akun media sosial yang untuk lebih mencari view, mencari like, ya kan. Nah, sehingga masyarakat baru baca ininya aja udah senang baca judulnya aja. Nah, itu memang kalau di dalam pembacaan Google ya atau Meta itu ya, judul itu kan penting juga. Wah, banyak kliknya orang buka padahal isinya nggak ini. Nggak sesuai judul Bang ya. Nah, makanya lagi-lagi nih Bang Adit, profesionalisme kita sebagai pelaku jurnalistik harus tetap, penekanannya pasti di situ. Ya, buat masyarakat juga jangan menerima informasi itu setengah-setengah saja. Bahkan
cuman lihat gambar di sosmed atau Instagram lah kita katakan, kan biasanya itu ada di videonya kan judul paling 3 detik atau 4 detik ya, habis itu hilang orang langsung udah telan tuh. Betul. Telan mentah-mentah. Ini kejadiannya begini gini. Itu terutama ya pada mama itu kan yang sekilas aja. Betul, karena betul. mereka tuh butuh mengulaskan, butuh yang mengertikan ya. Tugas-tugas kita ini jurnalistik itu adalah mengulik fakta menjadi berita yang sudah siap dikonsumsi publik. Jangan coba nanti ini enggak tahu fakta atau apa, tahu-tahu jadi berita ternyata hoax ya kan. Betul. Itu yang terjadi di era zaman sekarang ini, di era digitalisasi ini Bang Adit ya. Oke. Nah kan kita tahu Bang, dengan ramainya media sosial sekarang ada berita misalnya 5 tahun yang lalu. Betul. Di up lagi begitu banyak komen dengan judul yang clickbait, banyak orang seperti emak-emak misalnya tadi, bapak-bapak yang sebenarnya mereka ngerti gadget tapi minim literasi. Di-share bahkan di grup keluarga mereka juga share. Nah, Bang Pandu melihat hal-hal seperti ini, tips and triknya seperti apa Bang? Nah jadi gini, kalau yang dibagikan ya benar nih di grup-grup keluarga misalnya, tadi isinya mama ini kan, om kita ya, pada saat 2 tahun yang lalu kejadian, ya syukur-syukur kalau itu linknya adalah terkoneksi dengan sosial media ya Bang Adit ya. Misalnya pasti kan kita bisa lihat tanggal postingnya ya. Nah tapi kadang videonya aja tuh yang dibagikan berantai jadinya. Grup-grup ini tahu-tahu sudah panik ini, sudah panik lah para keluarga. Padahal buat orang-orang yang tadi tidak minim literasinya, ini kan kejadian sudah bulan lalu, udah tahun lalu gitu. Jadi ya lebih menyikapinya tuh pada saat kita mendapatkan hal seperti itu, baiknya ya patutnya kita bertanya lagi dengan yang lebih memahami tentang itu. Jangan lagi kita bantu klik lagi, teruskan lagi. Betul. Kebanyakan kan gitu. Benar. Teruskan lagi. Dan ini pernah kejadian di keluarga saya juga nih Bang Adit ya. Jadi ada waktu itu pedagang keripik keliling. Nah, jadi itu beritanya tuh informasinya tuh sangat sadis. Awas, hati-hati dihipnotis sama orang ini. Nah, padahal sebulan yang lalunya itu pernah datang ke rumah saya. Pas lagi kami buka pintu kan, jadi ada teman-teman datang, dia tawarin ya. Kalau saya bilang ya karena kita mengerti membedakan yang mana orang bicaranya hipnotis tadi dengan dia gaya dia sebagai marketing ya kan. Dia cicipkan rasa gini-gini. Akhirnya benar, saya komen lah di grup itu. Itu bukan ini, dia memang pedagang keripik. Saya bilang kan ini. Akhirnya langsung dihapus postingan itu. Itu sudah berantai banget. Ternyata di grup keluarga dari pihak orang tua saya ada juga, dari pihak mertua ada juga. Jadi jangan ini nggak bener nih, kasihannya orang. Dia memang pedagang keripik. Dia ini harganya mahal, dia tanpa digoreng. Dibilang hipnotis. Dan itu kan pasti di grup keluarga kita sudah 2 grup tersebar. Apalagi di grup-grup lain. Nah itu trik and triknya ya. Kita kembali mencermati, jangan kita langsung bantu klik lagi untuk diteruskan. Malah makin banyak yang kita lebih mungkin bertanya ke teman terdekat kita di situasi itulah. Ini betulkah? Ini nggak sembarangan kan? Jangan nanti kita langsung teruskan lagi, berantai lah akhirnya itu Bang. Berarti tips dari Bang Pandu sendiri apabila menerima informasi kita telaah dulu Bang ya, kita fakta dan datanya betul atau tidak. Dan ini lokasinya benar nggak kejadiannya. Kan juga kita di Samarinda ya Bang, itu ada grup-grup emergency ya. Kadang masukan ini ditanya, nggak tahu saya dapat juga di grup sebelah. Nah ini gimana? Kita jadi orang yang bijak bersosial media. Artinya dengan bijak tadi itu kita telaah kalau kita dapat di grup sini. Kalau memang kita merasa ini nggak benar, coba kita sampaikan dulu supaya ini diputus mata rantai, jangan berlanjut lagi. Ini kejadian benar ini Bang Adit. Sudah kejadian sekali di keluarga saya sendiri kan. Kalau diteruskan. Bang, Abang sebagai jurnalis ini dalam waktu dekat atau baru-baru ini ada nerima yang berita bohong nggak Bang? Hoax. Jadi kalau berita bohong kemarin tuh iya lewat pesan rantai sih, lewat apa itu WhatsApp Bang? grup. Terkait apa Bang? Ini bencana. Dia tuh nggak kelihatan jelas videonya, cuman kayaknya di zoom kan. Ternyata kejadiannya bukan di sini. Bahkan teman-teman dari grup emergency ini sudah bercarian gitu lah. Ini ke sini. Nah sama juga orang hilang. Ternyata orangnya di rumah, tapi infonya itu tetap berantai. Kadang juga ya pesan lagi buat teman-teman nih, mungkin ada yang keluarganya hilang atau nggak pulang ke rumah. Kalau sudah dia pulang, postingannya dicabut gitu. Atau dibuatkan lagi bahwa ini orang yang bersangkutan, klarifikasinya lagi. Jadi itu biar nggak berantai. Orang nanti jadinya ini kan. Ya itu sih yang sering itu kalau di grup-grup WhatsApp itu Bang Adit ya terkait orang hilang, bencana, ya kan?
Ya mungkin Bang Adi tadi bilang di awal sudah sering pembahasan hoax masalah bencana juga. Itulah yang pernah saya rasakan juga. Oke. Gitu. Bang, dalam waktu baru-baru ini rasanya ada informasi terkait cendol yang ini, Bang. Cendol busa itu. Itu betul gak, Bang? Nah, atau kalau gimana, itu Bang? kalau saya ya lebih secara individu. Kan nggak mungkin ya, kalau kita kan mulut punya rasa itu. Masa nggak bisa membedakan yang mana lumet di mulut sama yang kalau dihisap kok masih ada, ya kan? Betul. Itu kan video aja tuh, ini bukan cendol ya. Mungkin tadi dengan teknologi ya Bang Titi. Kalau kita sambungkan lagi dengan teknologi videonya tadi itu memang itu buat mungkin contoh mainan yang warna hijau itu kan. Betul. Nah, tapi mungkin didubber lagi, diedit ya kan. Ini bukan cendol. Nah, itu padahal nggak mungkin lah kita masa dengan dari kasat mata aja kita nggak bisa membedakan ini makanannya kan. Sedangkan kita aja uang palsu aja kita ngerasa gitu. Itu di tangan, masa di mulut, masa kita ada ngerasakan itu ya. Nah itu makanya sempat ramai juga itu di grup keluarga juga berantai. Kita kan nggak tahu kalau itu sudah didubber itu videonya Bang Adit ya. Nah jadi jangan mudah percaya lah dengan hal seperti itu. Kita bisa nalar lah dulu dengan akal sehat dulu. Wah masa nggak logis nggak ini dia cuman makan. Dirasain ini kan dia nggak dimakan, dia kan dimainin tadi. Nah, dimainin bukan cendol lu, hati-hati. Itu siapa tahu ada tujuan lain mungkin, Iya betul, seperti sampel makanan biasanya ada kayak kemarin juga sempat ya, itu tahun 2023 atau 2022. Cuman di videonya itu jadi berantai nih Bang Adit. Jadi dia buat sampel makanan apa gitu ya, kayak dari kentang itu. Dia buat dari tepung kanji itu dicampur lem kayu. Berarti tetap jadi bentuknya kayak makanan. Untuk dummy itu biasa. Ya betul, untuk dipajang. Karena kalau dia pakai makanan kan sayang tuh, pasti kan kalau dipajang. Ya buat dummy, buat ditampilkan. Tapi ada yang menyebarkan video dinarasikan, itu. Bang ya. Dinarasikan. Hati-hati guys, ini dibuat pakai lem. Tadi niatnya bercanda di grup. Akhirnya disebarnya kejadian di Samarinda itu. Betul. Dia dulu jualannya di ini, Makam Lampion Garden. Wah, sempat tuh hampir viral kan. Nah, padahal ya itu akhirnya juga waktu itu produk jadinya ada buat dummy, dimasukin tempat yang plastik bening itu memang untuk contoh. Kan nggak mungkin juga kita jual kan aromanya loh kerasa ya, lem kayu kan. Nah itu sempat hampir viral tuh. Ada mau diteruskan lagi. Nah itu kan kadang menyikapi yang seperti itu yang tadinya niat main-main malah tersebar kemana-mana. Nah, itu banget. Jadi merugikan orang lain juga. Merugikan orang lain ini, merugikan nama usahanya juga kan. Betul. Gitu. Bang. Harapan Abang sendiri nih terhadap media kita, apalagi kan media saat ini banyak banget nih untuk memerangi hoax ini. Bahkan ya kita bukan tutup mata aja Bang, media bisa memproduksi hoax sebenarnya. Nah, seperti apa peran serta media nih untuk mengantisipasi bahkan memerangi yang namanya berita bohong atau hoax ini Bang? Nah, jadi untuk sarannya kan ya benar Bang Adit ya, media terutama media online itu menjamur sekali. Ya mungkin kalau saya sih bisa meyakini untuk pelaku usaha atau pelaku jurnalistik khususnya di media mainstream atau media online ya sudah profesional dia melakukan tugasnya sebagai jurnalistik. Ya mungkin kalau dibilang produk-produk jurnalistik yang sudah masuk di portal media atau portal berita media online, yaitu insya Allah sudah ini semua ya sudah terverifikasi oleh redaksinya masing-masing. Mungkin yang lebihnya lagi tuh media-media itu sebenarnya media online sih. Yang sebagai penyebaran informasi tercepat adalah media online, media sosial Bang Adit ya. Jadi di media sosial itu adalah percepatan informasi yang benar-benar nggak hitungan menit itu sudah tersebar tanpa filter dulu langsung. Nah juga buat teman-teman pelaku usaha jurnalistik atau pelaku usaha media ya lebih literasinya ditingkatkan lagi juga di dalam konten-konten pemberitaannya. Mungkin kadang kan ada yang dapat rilis plok mentah-mentah itu langsung disalin, langsung diupload ya kan, karena yang penting aku udah buat berita. Bahwa bahwasanya adalah produk-produk jurnalistik kan butuh pengolahan, pengulikan fakta, pengulasan faktanya ya kan, terkonfirmasi atau tidaknya. Nah, tapi kan makanya saya yakin nih kalau udah di portal-portal media online itu mungkin sudah ini ya Bang Dit ya, sudah terverifikasi itu. Saya harapkan itu mungkin sudah 90% lah ya kan. Nah, tapi yang tidak terfilter itu adalah di media sosial. Itu yang menjadi tantangan berat terbesar kita sebagai pelaku jurnalistik. Kenapa? Saya bilang gitu, pada saat ada suatu peristiwa besar
mereka sudah post itu di akun media sosial, masyarakat sudah nggak mau lagi baca-baca berita kita yang benar-benar kita olah dengan menyajikan fakta tadi. Tahu itu tadi disempah aja nih paling kejadiannya, udah lewat aja kan. Nah, padahal kan dari situlah kita berharapnya masyarakat itu tadi itu tidak buta informasi, tidak tuli informasi, tidak buta berita lah. Kalau informasi kan tadi dia telan aja langsung informasi dia tanpa diolah kan. Nah itu sih Bang Adit, lebih detailnya itu ke media sosial sih sebenarnya. Jadi masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi berupa video, penggalan video ataupun foto di media sosial tuh lebih mengulasnya lagi. Jangan nanti sini menarik nih, salin bagikan lagi ya kan. Tapi kita nggak tahu nih kebenarannya gimana nih Bang Adit. Betul. Itu Bang Adit. Oke, Bang. Ini tidak terasa kita sudah hampir 45 menit nih menemani Sobat Bersama ID semua di podcast Tea Time kali ini. Bang, ada nggak terakhir closing statement yang Bang Pandu mau sampaikan untuk masyarakat Samarinda, bahkan Provinsi Kalimantan Timur mungkin? Silahkan Bang, nih kamera. Ya baik, Sobat Bersama ID, jadi mengakhiri jumpa kita di sore hari ini untuk masyarakat karena temanya adalah anti hoax. Kebetulan saya juga sebagai pelaku jurnalistik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya warga Kota Samarinda yang tercinta ini, untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari media sosial maupun pesan berantai melalui WhatsApp grup ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya kita putus mata rantai penyebaran informasi ini tadi, untuk menciptakan informasi yang benar-benar valid, menjadi sebuah produk berita yang sudah dipahami masyarakat dan benar atas kebenarannya sesuai fakta yang diolah oleh para wartawan atau jurnalis. Ya, begitu aja Bang Adit ya. Oke, itu closing statement yang keren dari Bang Pandu Samudra nih Sobat Bersama ID. Tidak terasa mungkin kita akhiri jumpa sampai di sini. Kita bakal lanjut lagi di next episode podcast Tea Time lainnya. Seperti yang disampaikan Bang Pandu, kita jangan sampai menelan informasi yang mentah-mentah. Kita cek, telisik data dan faktanya. Semoga Sobat Bersama ID semua yang menonton puasanya lancar semua, sehat selalu, dan ibadahnya semakin ditingkatkan Bang ya. Oke, saya Aditya Setiawan dan Bang Pandu Samudra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Bersama ID.